udah nonton film yang kayak gitu, nanti setelah nonton kebayang, keinget terus, mau kamar mandi keinget, sendirian keinget, mati lampu keinget, kayak gitu kan. Yang baru tren di 2023 pertengahan itu. Mbak Bella apa keturunan Belanda ya? Hah? Kok bisa kayak gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Miftahul Ulum TV. Mendengar, belajar, berkolaborasi. Dan kali ini kita akan bercakap-cakap dengan Mbak Bella Rosa. Bella Rosa. Bagaimana kabarnya Mbak Bella Rosa? Alhamdulillah sehat. Mbak Bella Rosa udah berapa tahun Mbak di pondok? Saya mondok itu baru berjalan 4 tahun ini. Berarti Baru ini 4 5 tahun. tahun ini ya. Emang rencananya Karena mau udah berapa tahun tahun? baru. Jadi 5 tahun ini gitu. Rencananya mau berapa tahun, Mbak? Gak punya rencana sih sebenarnya, ya sampai takdir. Sampai dipisahkan takdir gitu. Iya. Nah, Mbak Bella ini kan masa-masa tahun baru nih. Menurut Mbak Bella tahun baru itu istimewa gak sih, Kak? Kalau untuk sekarang itu enggak sih. Gak ada istimewanya ya itu tahun baru. Enggak. Gak ada kesan tersendiri gitu tahun baru. Kalau untuk sekarang, di umur sekarang itu ya, maksudnya tahun baru itu kayak biasa aja gitu. Tapi kalau pas waktu kita masih kecil gitu kan, memaknai momen atau tahun baru itu kayak tahun baru itu adalah suatu suasana atau event yang wow gitu, istimewa, Paling ditunggu-tunggu ya, gitu. gitulah. Tapi kalau untuk di umuran sekarang itu menurut saya pribadi itu biasa-biasa aja. Mbak Bella berapa emang umurnya sekarang? Sekarang umurnya itu baru masih muda sih sebenarnya kan. Berapa tuh? 19. Iya, emang masih muda dong. Iya, masih muda. Terus Mbak Bella kemarin kan tahun baru berarti Mbak Bella di pondok kan ya? Iya. Nggak di rumah pondok kan? pokoknya. Ada ngerayain tahun baru gak sih Mbak di pondok itu? Ada. Kemarin itu di pondok itu acaranya nonton bareng. Nobar satu pesantren. Iya, putra-putri beda-beda tapi. Putra-putri. Putri maksudnya gitu. Oh, Enggak jadi putra sendiri, gabung. putri sendiri. Iya, gabung. Nah. Pondok tuh. Terus yang ditonton apa tuh, Pak? Kemarin itu kan ada 2 film. Yang pertama itu kayak horor, yang kedua itu kayak ya film-film biasa gitu. Horornya apa tuh, Mbak? Kemarin itu judulnya Seudino. Yang baru tren di 2023 pertengahan itu. Setelah puasa kayaknya. Setelah Lebaran tahun 2023 itu film Seudino itu tren. Banyak minatnya gitu. Terus yang kedua itu saya lupa judulnya apa, pokoknya itu filmnya tentang ayah, bercerita tentang ayah gitu lah. Kalau judulnya saya lupa. Tapi Mbak Bella nonton semua itu? Ya enggak lah. Kenapa enggak lah? Karena saya itu tidak pencinta horor dan tidak suka film horor. Jadi Mbak Bella cuma nonton yang kedua? Iya. Yang horornya enggak nonton? Enggak. Terus ngapain tuh? Pas film yang diputar itu film horor itu saya tidur lah. Ngapain? Kan nggak suka. Saya itu kan orangnya nggak berani nonton yang horor-horor kayak gitu ya.
gimana ya kak, kebayang terus gitu loh. Kamu kayak gitu gak sih kak, udah nonton film kayak gitu nanti setelah nonton keinget terus, mau kamar mandi keinget, sendirian keinget, mati lampu keinget, kayak gitu kan, Tapi kalau aku enggak Masa enggak sih? separah gitu sih. Masih kalau misal ada film horor ya masih berani nonton. Cuma saya enggak sukanya kalau bagian ada darah-darahnya itu saya enggak suka. Cuma Tapi itu masa aja. enggak kayak kebayang-bayang gitu. Saya nanti hari ini loh nontonnya kan, padahal kita kan nonton malam tahun baru. Sedangkan ini udah hari ke-4, ya kan. Sampai hari ini loh, kalau mau tidur Masih kebayang masih itu. kebayang, padahal saya cuma ngeliat bukan nggak ngelihat filmnya ya, saya cuma dengar suara-suara doang tuh itu. Kan apa namanya, pas film itu kan saya tinggal tidur, saya tutup mata, tapi masih kedengeran suaranya gitu loh. Jadi sampai sekarang kalau saya mau tidur masih keinget suara-suara horor bisa tidur itulah, gitu. Gitu ya. Sampai malam tadi loh saya masih keinget. Tadi malam Saya tidur itu sekitar jam 2 atau setengah 3. Gak bisa tidur gara-gara keinget. Padahal nggak nonton, cuman kedenger aja suaranya gitu loh. Gak bisa. Tapi gak bisa nonton horor soalnya. Gak berani. Terus yang film kedua itu berisiko. gimana kak? Kalau film yang kedua itu menceritakan tentang ayah. Kalau judulnya saya nggak tahu, saya lupa. Tapi itu ceritanya tentang perjuangan seorang ayah yang membesarkan anaknya sendirian tanpa bantuan seorang istri dan mempunyai cita-cita yang besar untuk anaknya, dan ya anaknya juga sifat-sifat anak yang nggak nakal ya, nggak bandel sama orang tuanya. Jadi dia gimana ya? Dia manut gitu sama Iya. manut nurut Ya dia nurut sama orang tuanya. oh ya paling ini kalau film yang kedua itu menceritakan tentang perjuangan seorang ayah yang mendidik anaknya sendirian, anak satu-satunya perempuan sendirian tanpa bantuan seorang istri. Istrinya mana? Karena di ceritanya itu istrinya itu meninggal waktu ngelahirin anaknya gitu. Nah, kan posisinya itu mereka itu bukan keluarga yang apa namanya itu? Yang punya bukan keluarga-keluarga yang berada lah gitu. Keluarga-keluarga yang kurang gitu kan. Jadi ayahnya itu berjuang untuk anaknya biar mempunyai cita-cita besar untuk anaknya, bisa kuliah, bisa jadi orang yang sukses. Dan alhamdulillahnya itu anaknya juga bukan anak-anak yang nakal gitu, bukan yang menuntut semua hal dari ayahnya gitu. Jadi anaknya itu sangat-sangat mengerti posisi ayahnya, keadaan ayahnya, jadi juga mengerti keinginan ayahnya. Jadi ayahnya berjuang untuk anaknya, ya anaknya juga berjuang untuk ayahnya gitu. Sedih ya? Sedih. Mbak Bella nangis nggak? Ya nangis karena kan saya orangnya juga cengeng ya kan. Jadi ya diperlihatkan dengan film-film yang kayak gitu, ya saya ikut nangis lah. Yang Mbak Bella bayangin itu gimana tuh? Yang saya bayangin tuh kayak saya di sini di pondok, saya sendirian, sedangkan orang tua saya itu di rumah cari uang, ya kerja, ya setiap hari kerja buat saya, buat mencukupi kebutuhan saya. Walaupun saya di pondok gitu kan, tapi kan pasti juga mengeluarkan banyak biaya toh. Gitu. Saya bayangin gimana kerasnya dunia di luar itu kan, yang dihadapi dengan kedua orang tua saya. Kebayang dan inget orang tua sih gitu. Plus juga karena kangen, jadi nangisnya ya makin dalam, makin meresapi gitu. Gitu.
dan juga suasana tahun baru, jadi kan nyatu lah pokoknya. Udah tahun baru, kangen, filmnya sedih, kalau nggak nangis gimana gitu, jadi ya Mendukung suasana menangisnya banget. Mbak Terus Bella. pas malam itu juga kan hujan toh, pas banget hujan, tahun baru, kangen, filmnya sedih, ya udah pecah Nyatu. semuanya, nyatu jadi satu. Iya, Pak. Terus selain nonton itu ada acara lagi nggak Mbak yang Mbak bikin sendiri mungkin? Enggak sih, karena kalau sebelum nonton itu ada sama temen-temen tuh buat acara masak-masak gitu kan, makan-makan bareng gitu. Setelah itu baru nonton. Nah kalau udah nonton, pas udah nonton, udah karena udah terlalu sedih dan terlalu gimana gitu, perasaannya udah terlalu sedih, udah gak kuat gitu, langsung tinggal tidur. Karena kemarin itu nontonnya itu nyampe sekitar jam 12 sampai setengah 1 kayaknya. Mbak Muna sendiri? Masa nggak tahu? Pakai nanya. Gimana lah kamu itu? Sama kan? Padahal saya dengan Anda itu aslinya sama. Kenapa Anda pakai bertanya? Jadi bingung kan? Sama-sama masak, sama-sama nonton. Pakai nanya. Ini kan tahun baru ya. Mbak Bella punya rencana khusus gak sih Mbak dalam menghadapi tahun baru ini nanti? Rencana khusus. Kalau rencana khusus yang gimana ya? Kalau khusus yang nggak ada sih sebenarnya. Bukan nggak ada, tapi mungkin belum ada ya kan? Belum ada. Mungkin nanti ada. Ganti tapi tahun loh Mbak. Masa belum ada rencana ini? Karena kan posisinya masih sama, statusnya masih sama. Jadi Statusnya yang sama. diperjuangi juga ya masih sama. Apa itu statusnya Mbak? Ya anak sekolah. Sekolahnya kan? apa Mbak Bella? Kan? Oke, sekolahnya. Saya tuh kayak ini sekolah di Muhammad Ali Miftaul Ulum, ya kan. Dan ini baru semester 2. Jadi kan untuk tahun-tahun berikutnya itu kan masih sama, masih ngejar sekolah, masih sekolah, rutinitas sekolah gitu. Jadi kalau untuk rencana-rencana spesial itu entar dulu lah, penting difokuskan dulu ke kuliahnya, sekolahnya gitu. Nah, untuk rencananya Mbak Bella, rencana buat apa ya? Ya rencana tahun ini lah. Mbak Bella ada rencana nggak? Mau ngapain Rencana gitu? di tahun ini mau ngapain? Yang pasti nanti pas Idul Fitri mau pulang. Ya kan? Ya kan? Iya, Idul Fitri pasti pulang. Ya, itu yang pasti itu mau pulang. Terus nanti ya berangkat pondok lagi. Ya gimana ya? Pengennya tuh ke rencana-rencana yang baru kelihatan cuma pulang itu. Karena yang paling deket itu pulang. Karena yang lagi dipengenin banget, diharapin banget itu baru itu. Emang Mbak Bella kalau pulang ke rumah itu berapa kali dalam setahun? Setahun sekali sih. Setahun sekali. Ya pas itu. Rumahnya jauh. Jauh, menyeberang lautan, lewat jalan tol, jauh. Di mana itu Mbak rumahnya? Saya itu asli banget, dari kedua orang tua saya sampai nenek-nenek saya itu asli Sumatera. Bukan Belanda, Pak. Ini ada loh albino. Karena Anda itu putih. Tapi ada loh yang kemarin waktu saya pertama mondok itu kan, saya dibilang kayak gini sama mbak-mbak di pondok, Mbak Bella apa keturunan Belanda ya? Hah? Kok bisa kayak gitu? Karena
putih banget. Enggak ah, saya tuh asli Sumatera, aku bilang. Tapi ya nggak tahu kalau apa nenek buyut nyampe Nenek "Wah, moyang." siapa itu nenek moyang, mungkin ada aku kan nggak tahu kan. Iya. Ya. Tapi kalau setahu saya ya nggak ada aku gitu, cuman ya saya asli orang Sumatera gitu doang. Apalagi Gimana mau ikut ke Sumatera? aduh gimana ya, Ini liburnya panjang loh. ya masalahnya saya masih ada tanggungan itu mbak, nggak bisa saya liburan Bareng. iya nggak bisa bareng saya liburannya. Nah mbak Bella, pada tahun 2023 kemarin pasti kan 1 tahun itu kan nggak sebentar tuh mbak. Ya, Mbak Bella mungkin punya kenangan tersendiri yang nggak bisa Mbak Bella lupain di sana, atau apapun lah yang ada di tahun kemarin itu apa Mbak? kenangan di tahun 2023 Tiga. banyak banget. Apa aja tuh Mbak? Karena gini, di tahun 2023 itu kan saya baru lulus sekolah SMK kan. Jadi selama SMK juga saya banyak banget kenangannya gitu kan, sama teman-teman saya ikut apa namanya itu Pramuka Garuda, saya wisuda apa SMK, wisuda hataman Al-Quran, Ya terus? juga wisuda apa Pagar Nusa. Pagar Nusa, tapi jadi Aduh, anak Pagar Nusa nih. ya karena kita kan mencoba gitu kan ya, hal-hal yang kita sukai gitu kan. Berarti Mbak Bella suka itu Pancasilat ya? Suka, kalau suka Pencaksilat ya suka. Nah Mbak Bella kemarin denger-denger nih saya lihat di postingan Pagar Nusa Miftahul Ulum official nih Mbak. Mbak Bella ini sempet ikut lomba ya. Lomba apa tuh Mbak? Itu lombanya kejurcap. Apa itu? Kejurcap itu kejuaraan Pagar Nusa cabang Demak. Ya saya ikut juga di situ bersama teman-teman saya yang lain, ada sekitar 6 orang, nggak salah itu 6 orang yang putri. Yang putra itu saya lupa berapa orang. Di situ saya dapat juara. Juara? Ya, juara 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus dari teman-teman juga kebanyakan itu dapat juara, tapi kalau yang dari putri itu nggak ada yang juara 1, tapi juara 2 dan juara 3. Tapi gitu. dapat semua. Dapat semua. Kalau dari putri itu ada 1 yang nggak dapat. Dari orang 6 itu 1 yang nggak dapat. Gimana perasaan Mbak Bella setelah Mbak Bella dapat juara itu? Seneng, bangga gitu kan ya. Karena silat adalah salah satu salah satu hal yang saya suka gitu kan. Terus bisa ikut lomba itu udah pasti sesuatu yang sangat membanggakan dan sesuatu yang sangat kebanggaan sendiri Iya, bagi Mbak Bella iya, gitu betul ya. sekali. Karena pasti banyak orang juga yang pengen ikut gitu kan. Dan alhamdulillah saya yang salah satu dari teman-teman saya yang kepilih gitu. Jadi saya sangat-sangat senang walaupun hasilnya masih belum sempurna, masih kurang lah gitu kan, tapi gak apa-apa. Setidaknya udah pernah ikut, sudah dapat pengalaman gitu ya Mbak ya. Berarti itu menjadi salah satu pengalaman yang berharga di tahun kemarin itu ya Mbak. Iya dong, itu juga salah satu pengalaman yang benar-benar wah, benar-benar istimewa di 2023 kemarin. Di penghujung tahun terus mendapat pengalaman yang sangat-sangat saya sukai gitu. Sangat istimewa sekali.
seperti Anda istimewa. Aduh. Lebih istimewa Mbak Bella sepertinya. Ya kita sama-sama istimewa dan kita sama-sama spesial. Aduh, kayak martabak aja Mbak, spesial. Iya Mbak Bella kan tadi bilang sekolah di Mahat Ali ya. Itu Mbak Bella kok bisa masuk ke Mahat Ali? Kok bisa masuk? Ya karena apa ya? Sebenarnya itu Mahat Ali atau sekolah itu kan, sekolah Mahat Ali kan sama aja kayak sekolah kita gitu ya, kayak salaf-salaf gitu ya. Itu sebenarnya nggak termasuk basic saya ya. Karena kan dari awal, dari kecil, dari SD itu sekolahnya udah formal terus gitu kan, umum terus gitu kan. Terus ini sekolahnya malah menjerumus ke Kitab-kitab. terjerumus ke kayak gitu, kitab-kitab kayak gitu kan. Jadi ya udah gitu aja. Kalau kok bisa masuk ke Mahat Ali itu karena saya itu masih pengen mondok gitu. Pengen mondok, daripada mondok gak ngapa-ngapain, Mbak Bella ikut Mahat Ali gitu. Sekalian nambah pengalaman lagi. Pengalaman juga, ilmu juga gitu Ya, kan. gitu. Oke. Nah Mbak Bella, kembali lagi ke pembahasan tahun baru nih Mbak. Apa yang bisa Mbak Bella ambil pelajaran dari tahun yang kemarin? Sebenarnya kalau untuk tahun yang kemarin itu pelajaran yang bisa saya ambil itu, jangan, kalau kita mau mencoba sesuatu itu jangan ditunda-tunda. Gitu. Kalau kita udah punya keinginan langsung disegerakan gitu, sebisa mungkin langsung disegerakan gitu. Yang saya alami gitu, karena di 2023 kemarin itu saya tuh namanya anak sekolah gitu kan, banyak planning rencana mau gini gitu kan ya. Nah salahnya itu karena saya terlalu kebanyakan mikir, jadi mau mencoba itu bingung mulainya kapan, kenapa, apa namanya itu, mau mulai dari mana gitu. Jadi sekarang tuh saya jadi mikir kayak kalau mau ngelakuin sesuatu itu ya langsung dilakuin gitu. Kayak udah, kalau udah punya niat udah pasti ayo lakuin gitu. Karena pengalaman saya di 2023 itu ya gitu tadi. Saya udah punya niat tapi buat ngelakuin itu saya masih kayak gimana ya gitu. Jadi enggak. Jadinya ya kayak gitu. Gak kesampaian. Ada yang kesampaian tapi dalam jangka waktu yang lama. Terus ada juga yang enggak kejangkau gitu. Kayaknya kemarin saya dengar ada yang sakit nih Mbak, awal tahun baru. Iya, bener banget. Entah kenapa ya, itu saya juga nggak tahu sih asal mulanya dari apa, terus kenapa saya nggak tahu. Tapi yang jelas setiap awal tahun baru saya itu pasti sakit. Udah berapa tahun berturut-turut Mbak? Sakit. Udah hampir 3 tahun. Ya, 3 tahun berturut-turut. 4 tahun ini ya. 3 tahun, kalau enggak 4 tahun ini berturut-turut itu setiap awal tahun pasti saya sakit. Gak bisa gitu Mbak. Gak tahu, tapi sakitnya itu pasti di bawah tanggal 10. Jadi antara tanggal 1 sampai tanggal 10. Di antara tanggal-tanggal itu saya pasti sakit. Nah, kemarin itu rekor itu. Karena saya cuma sakit 2 hari. Hari kedua dan ketiga. Biasanya itu nyampe 5 hari, 6 hari. Lama juga. Sakitnya apa Mbak? Gak tahu, kayak panas demam kayak gitu loh. Tapi tuh enggak kayak panas itu enggak turun-turun, terus perutnya juga sakit, kepalanya sakit kayak gitu loh. Sawan entah.
Gak tahu. mungkin mungkin bisa dibilang itu ya sawanan mungkin ya. Karena Sawanan setiap tahun baru. tahun gitu ya. Astagfirullah. Saya kemarin tuh gini, pas nonton bareng itu saya udah kerasa kayak ini kayaknya mau sakit deh. Itu kan udah sering bersin terus kan suasana juga hujan gitu kan. Jadi saya ngerasa kayaknya ini mau sakit aku gitu. Masa setiap tahun baru saya sakit gitu kan. Terus besoknya tanggal 2 itu siangnya itu saya udah kayak kok ini gak enak banget gitu kan ya. Karena itu libur jadi kan saya tinggal tidur gitu kan, nyampe malamnya malah ya langsung sakit ya gitu. Saya juga nggak tahu itu kenapa kok tahun baru kan harusnya kan semangat baru gitu kan, senang gini iya. Kok saya malah sakit gitu. Di setiap awal tahun baru pasti sakit. Ya sakitnya nggak yang nyampe parah kayak gimana enggak, tapi ya sakit demam kayak gitu. Mungkin bisa jadi karena pikiran Mbak Bella sendiri juga, maksudnya dari apa ya, Mbak Bella mikir pasti tahun baru sakit. Nah dari itu mungkin bisa jadi itu doa dikabulkan sama Tuhan. Gak tahu juga dikabulkan ya, sama Allah dan terjadilah Mbak Bella itu sakit. Mungkin bisa kayak gitu, tapi saya juga nggak berpikiran kayak tahun baru sakit enggak, cuman kayaknya tahun baru sakit gitu. Maksudnya tuh saya kerasa itu kayak udah tahun barunya gitu kan, baru saya kayak mau sakit ya gitu. Bukan yang saya pikir dari dari kayak masih bulan Desember akhir udah saya pikir tapi kan tahun baru sakit enggak kayak gitu. Saya juga nggak pikir kayak gitu. Saya malah mikir tahun baru nonton bareng nih, harusnya tuh ada acara ini sama temen-temen gitu. Tapi pas malam itu langsung kayak ini kok badannya kayak gini ya berarti ini mau sakit mungkin gitu. Bisa jadi itu apa namanya, apa mau jeneng sama bukan, Allah itu mengingatkan Mbak Bella gitu loh, mengingatkan di awal-awal tahun gitu kan ya. Iya di awal tahun mengingatkan kalau kamu ini banyak dosa gitu. Jadi saya kasih sakit banyak dulu dosa. biar ingat gitu dosa. Iya biar inget sama Allah juga gitu kan. Jadi Allah beri Mbak Bella itu sakit gitu. Biar ingat kemarin kamu ngapain aja. Jadi saya kasih sakit biar sadar. Biar di tahun ini berubah jadi lebih baik gitu. Iya bisa jadi kan ya. Iya enggak apa-apa lah. Alhamdulillah ya kayak gitu. Berarti kan Allah itu sayang sama saya, perhatian sama saya gitu. Masih diperhatikan Allah juga. Alhamdulillah Mbak. Masya Allah. Mbak Bella Rosa, yang katanya Mas Ahlun biasanya dipanggil Mbak Bella Rosada. Ya kan Mbak Bella Rosa? Atau Mbak Bella Rosa? Bella Rosa itu merek roti. Setiap bodoh. Setiap lebaran pasti ada Bella Rosa. Ada Bella Rosa, guys. Bella Rosa itu kan paling terkenal. Bella Square juga ada. Kenapa Bella Coklat Bella juga ada. Wah, banyak sekali ya Bella. Bella terkenal sekali. Iyalah. Iris Bella ya ada. Aduh. Mbak Bella bentar lagi kan mau liburan nih Mbak Bella. Mbak Bella mungkin ada rencana gitu mau kemana, mau ngapain nanti liburan? Kan kemarin tuh aku sama teman-teman aku tuh udah kayak punya rencana sedikit gitu kan ya. Rencananya itu pertama itu aku mau sama teman-teman aku mau nonton bareng. Iya, nonton bareng gitu loh. Katanya teman aku ya sekali-sekali gitu sebelum pulang gitu kan, sebelum pulang gitu. Yaudah, nanti kita nonton bareng gitu.
Terus nanti kalau udah pulang Sumatera, karena aku udah lama nggak di Sumatera, ya baru satu tahun sih tapi kayak udah lama menurut aku Ya, kan. karena lebih sering di Jawa, Pak. Gitu. Lebih Jadi sering di nanti pondok. punya rencana itu mau main di wisata Sumatera itu di Danau Ranau. Aku kan di itu tuh Sumateranya kan aku Palembang di daerah Danau Ranau itu. Jadi nanti aku mau sama ponakan aku tuh mau main ke wisata itu, mau menjelajah lagi di Pulau Sumatera, tapi cuman di situ doang. Gak Di sampai situ kemana-mana. Gitu sih rencananya. Mbak Bella liburannya nanti lama. Lama banget. Berapa tahun? Ini baru ganti tahun loh. Masa Siapa mau tahun tahu lagi? liburannya Aduh. setahun. Enggak. Paling itu mungkin itu kan liburnya dari 2 minggu sebelum puasa. Bulan Ramadan, terus bulan Ramadan 2 minggu setelah bulan Ramadan. Mungkin sekitar 2 bulan ya, kurang lebih sekitar 2 bulanan. Dan itu Mbak Bella buat kesempatan untuk pulang ke Sumatera. Ya, 2 bulan. 2 bulan. Keliling Sumatera. Iya dong. Oke. Nggak pengen ngajak aku tambah. Kayaknya tuh sulit ya. Yang maksud itu yang sulit bukan aku ya. Yang sulit bukan aku ini ya. Saya yang kayaknya sulit. Mbak Munanya ini yang sulit Nggak kayaknya. bisa saya ikut. Kalau ngajak ya ayo dong. Aku pernah bilang sama mamaku kan gini. Ma, kalau temanku mau main ke Sumatera gimana? Ya silakan, nanti apa namanya itu makannya kita yang bayar. Tapi kalau transportasinya dia bayar sendiri gitu. Kalau dia mau gitu. Nanti tapi kalau makannya itu kita yang bayar gitu. Nah, jadi Mbak Buna gimana? Sayangnya saya Transportasinya itu pulang pergi 12.000 ya. 12.000 itu pulang pergi rupiah. Kalau 12.000 rupiah saya ada. Kalau 12 juta saya nggak ada. 12.000 Yang mana? 1,2 1,2 itu nggak sedikit Mbak Bella juga. Ya mungkin nanti kapan-kapan kalau saya ada rezeki bisa main ke rumahnya Mbak Bella ya. Amin. Mbak Muna ada rezeki, saya juga ada rezeki ya. Gimana kalau ada rezeki kita umroh bareng aja? Boleh. Emang kenapa nggak haji langsung aja? Kok pakai umroh? Haji langsung aja. Boleh. Haji bareng-bareng, Iya, daftar gitu. bareng gitu ya. Biar ngerasain bareng-bareng terus pokoknya. Aduh. Bella punya saran atau tips atau apalah buat orang-orang di luar sana dalam menghadapi tahun baru ini? Ini kan mumpung di tahun yang baru, awal baru, dan juga pastinya semangat baru buat kita jalani satu tahun ke depan. Jadi buat kalian yang di tahun sebelumnya itu masih benar-benar belum ada pergerakan, ada perubahan, ayo di tahun ini, di tahun baru ini, di suasana yang baru ini, kita bareng-bareng melakukan perubahan seperti itu. Semangat baru dan juga jangan menunda-nunda. Tadi ya, jangan menunda-nunda sesuatu yang sudah kamu persiapkan, sesuatu yang sudah kamu inginkan dan menurut kamu itu baik. Ayo segera lakuin. Apapun hasilnya, ya itu udah jadi resikonya gitu. Baik ya alhamdulillah, nggak baik ya disyukurin gitu. Kalau belum berhasil dicoba lagi gitu. Jangan takut untuk mencoba. Terus dicoba terus sampai kita berhasil bareng-bareng gitu. Kita udah
ngobrol-ngobrol banyak dengan Mbak Bella Roza. Ya. Terima kasih Mbak Bella sudah mau meluangkan waktunya ke sini ya, Mbak ya. Ya, sama-sama. Sudah mengganggu Terima kasih juga kegiatannya. sudah undang saya di sini. Buat ngobrol-ngobrol santai nih, Iya. makasih. Maaf sudah mengganggu waktu Mbak Bella dalam mencari ilmu di pondok pesantren juga. Sampai di sini dulu podcast kita hari ini yang membahas obrolan santai kita dengan Mbak Bella Roza. Saya Munafa Adi Sofi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Miftahul Ulum TV. Mendengar, belajar, berkolaborasi.